Media Korea Selatan menilai Indonesia bertindak bodoh dalam upaya membuat KF-21 Boramae sulit dijual. Indonesia memutuskan untuk mengurangi porsi keikutsertaannya dalam program KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Awalnya, Indonesia memiliki 20% kontribusi dalam program ini dan diwajibkan membayar 8,1 triliun won untuk mendapatkan transfer teknologi KF-21 Boramae dari Korea Selatan. Namun, seiring waktu, Korea Selatan tidak memberikan transfer teknologi yang dijanjikan. Insinyur Indonesia tidak diizinkan mengakses teknologi KF-21 Boramae. Berbagai versi muncul mengenai alasan Indonesia tidak boleh mengakses teknologi KF-21 Boramae. Salah satu alasan yang paling sering dikemukakan adalah kekhawatiran bahwa teknologi KF-21 Boramae, yang berasal dari Lockheed Martin, akan disadap oleh China melalui Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia menganggap Korea Selatan gagal memenuhi janjinya, sementara Jakarta tidak peduli dari mana Seoul akan mendapatkan teknologi KF-21 Boramae. Perjanjian tetap perjanjian, harus ada transfer teknologi berskala tinggi ke Indonesia. Namun, kemudian muncul tuduhan bahwa insinyur Indonesia mencuri data KF-21 Boramae. Tuduhan ini hingga kini tidak terbukti karena memang tidak ada data penting yang keluar dari fasilitas KAI. Ada versi lain yang cukup meresahkan Korea Selatan, di mana Indonesia dinilai sudah berhasil mencuri teknologi penting KF-21 Boramae. Karena itu, dianggap tidak ada gunanya melanjutkan kerjasama, yang hanya membuang-buang uang dan waktu Indonesia. Berbagai versi dan kemungkinan tentang mengapa Indonesia mengurangi porsi kontribusinya bertebaran di luar sana. Untuk meluruskan hal ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhanri Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumanta menegaskan bahwa porsi Indonesia dikurangi karena apa yang diterima tidak sebanding dengan uang yang dibayarkan. Langkah penyesuaian pembayaran ini untuk memastikan investasi pemerintah Indonesia memberikan hasil yang optimal dan penggunaan keuangan negara untuk proyek KF-21 Boramae dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, kata Edwin, dikutip dari Antara pada tanggal 7 Mei tahun 2024. Porsi yang diterima Indonesia dari Korea Selatan memang jauh dari memuaskan. Oleh karena itu, Indonesia memilih untuk menunda pembayaran dan meminta pengurangan porsi dalam proyek KF-21 Boramae. Korea Selatan tidak seharusnya marah atau bermain sebagai korban, karena banyak alutsista yang mereka jual ke Indonesia lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Kapal selam kelas Nagapasa adalah salah satu contoh alutsista buruk yang dijual Korea Selatan ke Indonesia. Indonesia hanya dijadikan bahan uji coba untuk kapal selam jenis baru yang tidak mumpuni, dan ketika diminta untuk memperbaikinya, Korea Selatan ogah-ogahan. Jangan salahkan Indonesia jika KF-21 Boramae nantinya tidak laku dijual karena kekecewaan ini. Hal inilah yang membuat media Korea Selatan, OBS News, resah karena KF-21 Boramae berpotensi tidak laku dijual. Pemotongan iuran dari Indonesia secara langsung berimbas pada peningkatan harga jual KF-21 Boramae. Menurut OBS News, Indonesia melakukan tindakan bodoh yang berpotensi membuat KF-21 Boramae sulit terjual. Ada kekhawatiran mengenai daya saing ekspor karena Indonesia, negara yang turut membangun proyek ini, bertindak bodoh dalam proyek KF-21, jet tempur generasi berikutnya Korea. Jika volume produksi lokal di Indonesia menurun akibat pengurangan kontribusi sebesar 1 triliun won, kenaikan harga satuan KF-21 diperkirakan tidak dapat dihindari, jelas OBS News pada tanggal 7 Mei tahun 2024. Sebetulnya, media Korea Selatan gusar karena KF-21 Boramae berpotensi tidak laku dijual. Sepenting itukah pengaruh Indonesia atas program ini? Selamat menikmati.